Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu alal habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatiz, ustaz-ustaz, guru-guru kita tak dapat saya sebut satu persatu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya memperhatikan orang-orang yang saya kenal, sahabat-sahabat saya, keluarga-keluarga saya yang sudah meninggal dunia. Di antaranya kawan saya sama-sama di Aliyah SMA. Pagi itu dia masih sarapan. Syukran, terima kasih. Jazakumullah. Pagi masih sarapan, masih makan. Kemudian pergi ke tempat kerja, melihat orang sedang bertukang, kemudian pulang, singgah di warung, sakit kepala, meninggal dunia. Sama-sama aliyah SMA, sama-sama kuliah, kawan dekat, kawan akrab. Yang satu lagi mimisan, keluar darah di hidung, lalu kemudian pergi ke rumah sakit. Kata rumah sakit kena polip, dia tidak yakin polip. Pergi ke Malaka, waktu itu belum COVID, sampai di sana dicek, kata dokter kanker otak, stadium yang sudah tak tertolong lagi. Kebetulan istrinya sedang hamil. Dia berdoa kepada Allah, doanya tak banyak. Ya Allah, berilah aku hidup sampai aku bisa melihat anak ini lahir. Sampai ku tengok anak ini lahir, cukuplah ya Allah. Sekarang anaknya sudah 3 tahun, dia masih hidup. Saya cuma ingin mengajak kita berpikir bahwa umur ini ketetapan Allah. Itulah yang disebut dengan tauhid kematian. Meyakini akidah yang benar bahwa mati ini kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kawan saya, sahabat saya, keluarga saya, ibu kandung saya. Hari Senin, malam Senin, makan sahur, karena dia biasa puasa hari Senin. Habis makan sahur, dia menonton video saya di YouTube, ceramah-ceramah saya, ditengoknya, cerita makcik yang serumah menjaga ibu saya, sehat walafiat. Selesai itu dia mau sholat subuh, pergi ke kamar mandi, sakit kepalanya, dibawa ke rumah sakit, jam 6 subuh meninggal. Kakaknya yang menjaga dia, yang membesarkan dia, karena mak saya anak piatu, tak ada maknya, umur setahun meninggal dunia, dibesarkan oleh kakaknya. Kakaknya umur 85 tahun, sakit-sakitan, sampai hari ini masih hidup. Saya cuma ingin mengajak kita semua berpikir bahwa masalah umur, nyawa adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disangka meninggal, yang disangka sakit, yang diponis meninggal, tidak meninggal. Yang sehat walafiat, yang disangka masih panjang umur, meninggal. Jadi kesimpulannya, balik kepada ayat Al-Quran, idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak bisa ditunda, tak bisa ditambah, tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan. Kalau sudah mati pasti mati.
Kalau begitu keyakinan ibu, maka ibu tak ragu kalau suaminya keluar kota. Ma, papa izin mau keluar kota, pergilah. Kenapa? Karena kalau memang mati kata Allah, di rumah pun dia tetap mati. Saya yakin dan percaya almarhumah emak saya berkeyakinan seperti itu. Walaupun dia tak pernah menceritakan keyakinannya, saya tahu bahwa dia berkeyakinan mati tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan. Itulah maka dia mengizinkan saya pergi ke Mesir 4 tahun tak pulang. Itulah maka dia mengizinkan saya pergi ke Maroko 2 tahun tak pulang. Tapi dari kata-kata singkatnya terselip keyakinan itu. Waktu saya katakan, nanti kalau aku mati gimana, Mak? Di tempat tidur pun mati juga kok. Keyakinan ibu yang kuat akan membuat ibu mengizinkan anak ibu akan pergi terbang sejauh mata memandang. Pergilah nak, karena kalau ku tahan pun kau di Batam ini, ku selimuti pun kau dalam kelambu, malaikat maut akan mencabut nyawa kau juga. Itu selalu saya yakinkan ke keluarga saya, bahwa kalau aku pergi berdakwah, mati aku dalam perjalanan, matiku fi sabilillah. Tapi kalau aku di rumah minum teh tersedak, mati konyol. Kalau aku pergi khutbah, meninggal aku sedang khutbah, insya Allah husnul khotimah. Kalau aku pergi berdakwah, tausiah, meninggal, karena Allah akan melihat sedang apa kita meninggal dunia, apa perbuatan yang sedang kita lakukan. Yang saya sampaikan ini bisa positif, bisa negatif. Yang saya maksudkan positif, setelah mendengar yang saya sampaikan ini, ibu tidak cemas kalau anak sekolah jauh, ibu tak cemas kalau suami pergi jauh. Kenapa? Karena kalau di rumah pun dia duduk sambil minum teh, sambil baca koran, sambil nonton TV pun akan mati juga. Bapak pun tak cemas melepas ibu pergi ke pengajian. Kenapa? Karena seandainya ibu duduk di rumah menonton sinetron, melihat tokoh di sinetron itu dipukuli, kumat jantung ibu, ibu pun akan mati juga di depan TV. Kira-kira mana lebih baik? Mati di depan TV karena sedih menonton drakor, atau mati waktu pergi pengajian? Itulah yang dimaksud dengan tauhid kematian. Berangkat dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah.